Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat di manapun Anda berada, limpahan puja dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kita berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya kita senantiasa menghadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di pagi hari ini kita akan membahas jangan pernah percaya atau datang ke dukun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tema ini sering diulang-ulang oleh banyak guru-guru kita, para ustadz, para dai dan para kiai. Kita hanya sekedar mengingatkan saja kepada masyarakat kaum muslimin, karena bagaimanapun orang yang percaya dengan dukun, apalagi sampai kemudian konsultasi dan datang, kemudian bertanya dan mempercayainya, dikhawatirkan masuk dalam kabairud dzunub, dosa dari dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la taqumus sa'ah hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin tegak hari kiamat sampai-sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa kelompok dari umatku mereka bergabung dengan orang-orang musyrik, atau sebagian mereka menyembah berhala. Tentu ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan prediksi semata, tapi inilah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui yang gaib dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberitahu. Karena pada hakikatnya tidak ada tahu yang gaib, karena kegaiban itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla, nanti di antara umatnya di akhir zaman, sebagian mereka akan mengikuti jejak orang-orang musyrik ataupun menjadi para penyembah berhala kembali. Shadaqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh benar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim, wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada masalah perdukunan. Kita lihat di negeri kita saja, praktek-praktek perdukunan itu dilakukan bukan oleh orang-orang yang di luar agama Islam. Kalau itu yang terjadi, lakum dinukum waliyadin. Tetapi kebanyakan para praktisi perdukunan ini, KTP mereka Islam,
penampilan mereka Islam. Terkadang penampilan mereka lebih gagah dibandingkan penampilan seorang ustadz, seorang kiai, seorang juru dakwah. Dengan sangat meyakinkannya menggunakan jubah-jubah, serban-serban, atribut-atribut kesolehan. Tapi hakikatnya dia dukun. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita untuk hati-hati kepada mereka. Kenapa mereka membungkus dengan bungkusan agama? Saya teringat dengan perkataan Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ta'ala dan mengatakan, sebuah kebatilan kalau ditampakkan 100% atau 100% kepada manusia, maka tidak ada yang mau untuk mengambil kebatilan itu. Karena tahu itu batil. Tetapi kebatilan itu kalau dibungkus dengan yang hak, 50-50, 50% kebatilan dan 50% ya kebenaran kemudian dicampur adukkan, maka manusia pasti akan mengambilnya. Karena dikiranya itu hak padahal batil. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil." Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Karena dalam dunia perjuangan muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah maka kenapa kemudian banyak manusia yang terkecoh. Karena nampaknya dia seorang ustadz, nampaknya dia seorang kiai, nampaknya dia seorang gus, nampaknya dia orang soleh, tapi hakikatnya dia adalah dukun, paranormal, bomo, tukang sihir, tukang tenun, dan begitu seterusnya. Maka yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana hukum datang kepada mereka. Dan bolehkah kita percaya kepada mereka? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu an pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang unasun anil kahana. Jadi sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun anil kuhani. Kata Aisyah radhiyallahu an, ada sebagian manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kuhan, tentang dunia perdukunan, praktek perdukunan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisu bisyai'in. Laisu bisyai'in. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka bukan apa-apa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, innahum yuhadditsuna ahyanan bisyai'in fayakunu haqqa." Rasul, terkadang para dukun itu mereka menghabarkan sesuatu, rupanya apa yang dihabarkan itu menjadi sebuah kenyataan. Karena tak jarang terkadang para peramal, para dukun, baik dukun besar ataupun dukun kecil, baik dukun tingkat nasional ataupun dukun tingkat kampung, terkadang meramalkan sebuah ramalan. Rupanya ramalan itu benar. Inilah yang ditanyakan oleh sahabat Rasul kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, terkadang mereka menghabarkan sesuatu, rupanya kabar itu menjadi sebuah kenyataan. Bagaimana ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilkal kalimatu minal haqqi yahtifuha al-jinniyu fayakurruha fi udhuni waliyihi fayahtalituna ma'aha mi'atu kadhbah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itulah kalimat yang hak, yang oleh seorang jin berhasil dicurinya. Kemudian kalimat itu disampaikan kepada wali-walinya yang ada di bumi alias para dukun.
tetapi setelah dicampur adukan dengan 100 kedustaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada dukun meramalkan sesuatu, kemudian benar ramalannya, boleh jadi ramalan itu adalah kalimat yang dicuri oleh jin dari ucapan para malaikat yang ada di langit, kemudian diperjualbelikan kepada para dukun, tetapi sudah dicampur adukan dengan 100 kedustaan. Artinya dari 100 kalimat itu 99 dusta dan 1 kebenaran. Masalahnya, dalam dunia perdukunan, terkadang orang tidak pernah memandang kedustaannya. Boleh jadi dia sudah berkali-kali meramal dan selalu meleset. Entah berapa ratus dia meramal, tapi selalu tidak menjadi sebuah kenyataan. Sekali dia meramal dan menjadi sebuah kenyataan, maka itu pula yang dijadikan hujah bahwa dukun ini memang sakti. Benar dalam ramalannya, tahu yang gaib. La haula wala quwata illa billah. Mereka adalah para pendusta. Mereka adalah syaitan. Mereka adalah dajjal. Tidak boleh kita datang kepada mereka atau percaya kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imran ibn Husain radhiyallahu an dan juga hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahhana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran ibn Husain dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan laisa minna, bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku, kata Rasul. Siapa mereka yang dikeluarkan dari umat Rasul, dari golongan Rasul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tatayyara aw tutayyara lahu. Orang yang melakukan praktek tatayyur atau orang yang datang kepada orang yang melakukan praktek tatayyur. Apa tatayyur itu? Tatayyur itu adalah mengadu nasib. Ya. Dia menggantungkan nasib dia, kalau di zaman jahiliyah itu, kepada burung. Di zaman jahiliyah, kalau ada orang-orang musyrik Arab ingin datang ke Syam atau ke Yaman untuk berniaga, sebagian mereka meyakini bahwa hoki dan tidaknya sebuah perniagaan, ataukah rugi tidaknya dalam sebuah usaha dan perniagaan, itu ditentukan dengan ramalan burung. Jadi mereka memegang burung, kemudian burung itu diterbangkan. Kalau seandainya burung ini mengarah ke Syam, maka mereka tidak akan berangkat, baik tujuannya ke Yaman atau ke Syam. Karena mereka menganggap Syam itu dari tasya'um, artinya pasti akan membawa kerugian. Tidak hoki dalam jualannya, tidak hoki dalam niaganya. Tapi kalau seandainya burung itu kemudian melesat ke arah Yaman, maka mereka pasti akan berangkat. Dan mereka yakin itu hoki bagi mereka. Inilah disebut dengan tatayyur. Tentu tatayyur di zaman sekarang tidak sebagaimana tatayyur di zaman jahiliyah. Tatayyur di zaman sekarang lebih berkembang, lebih canggih lagi. Bukan hanya medianya menggunakan burung, tapi semua digunakan media untuk tatayyur. Sebagian mereka menggunakan media ikan. Sampai dulu di negeri kita heboh ikan itu. Ikan lohan, ikan apalah namanya. Dengan berbagai macam corak. Bahkan harganya itu bisa ratusan juta. Mereka meyakini bahwa ikan-ikan tertentu itu kalau dipelihara,
kemudian terjadi perubahan dalam pemeliharaannya, membawa hoki tertentu bagi kehidupannya, bagi keluarganya, bagi usahanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka menggunakan media yang lainnya, menggunakan bunga-bunga tertentu, tanaman tertentu. Bahkan terkadang satu tanaman itu sampai ratusan juta harganya. Sebab kalau ditanam di rumahnya, diletakkan di pot, kemudian diletakkan di pekarangan rumahnya, akan membawa hoki dan begitu seterusnya. Ataupun merambah kepada nomor-nomor tertentu. Kalau seandainya di dunia perhotelan kemudian kamar tersebut diberikan angka kamar sekian, maka hotel itu akan bangkrut, akan membawa kesialan. Atau mungkin suara-suara tertentu. Mungkin malam harinya dia melihat seekor burung, ketika pagi harinya dia hendak safar, tidak jadi safar karena was-was, takut terjadi sesuatu. Ini semua tatayur, datang dari syaitan. Ya. Karena kita tahu bahwa nasib kita ini sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Bahkan ketika di dalam janin sendiri, malaikat sudah menentukan nasib kita, rezeki kita sekian, usaha kita sekian, bahagia kita sekian, celaka kita sekian. Semua sudah dicatat di dalam Lauhil Mahfuz, dan saat malaikat meniupkan ruh ke dalam setiap janin manusia, percaya saja dengan takdir. Itu lebih tenang hidupnya. Kalau Anda percaya dengan takdir bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan seorang hamba kecuali sudah disempurnakan rizkinya, hidup dimanapun Anda pasti tenang. Tetapi orang yang percaya kepada ramalan, hidupnya dirungrung dengan ketakutan, kegelisahan, takut terjadi ini dan itu. Ngapain Anda hidup seperti itu? Anda tidak akan pernah merasa nikmat ketika Anda tidak pernah percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah takdir satu di antara 6 rukun iman? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Anda beriman dengan takdir baik atau takdir buruk. Semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tahu orang, tidak tahu seseorang akan takdirnya seperti apa. Jalankan saja hidup. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, kata Rasul. Karena akan dimudahkan dengan amalan kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul mengatakan, siapa lagi yang dikatakan laisa minna itu? Bukan termasuk umatku, kata Rasul. Au takahhana au tukuhina lahu. Orang yang membuka praktek perdukunan dan orang yang datang kepada orang yang melakukan praktek perdukunan. Kalimat takahan, melakukan praktek perdukunan, itu ada 2 jenis. Dukun itu ada 2 jenis. Ada yang disebut dengan dukun-dukunan, alias dukun settingan. Ada yang memang dukun beneran, yang memang bekerja sama dengan syaitan dan jin-jin yang jahat untuk merusak akidah kaum muslimin. Dan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah punya budak yang dimerdekakan. Tiba-tiba budak ini menghilang cukup lama. Kemudian setelah itu datang menemui Abu Bakar membawa 1 kresek kurma. Kemudian dihadiahkan kepada Abu Bakar. Namanya hadiah, diterima oleh Abu Bakar, apalagi dia mantan budaknya. Maka dimakanlah beberapa butir kurma itu, tanpa bertanya dari mana. Setelah masuk ke perutnya, baru dia bertanya kepada budaknya, dari mana kau dapati kurma ini? Maka sang budak mengatakan, inni atakahan ya Abu Bakrin. Saya tempo hari berpura-pura jadi dukun. Bukan dukun, berpura-pura jadi dukun. Ya, dukun settingan bahasa kitanya. Tiba-tiba saya disuruh meramal, kemudian saya ramal tangannya, rupanya ramalan saya menjadi kenyataan bagi orang tersebut sebagai hadiahnya, maka memberikan kurma kepadaku. Kata Abu Bakar radhiyallahu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dia masukkan jarinya ke dalam mulutnya sampai ke tenggorokannya.
dan ingin memuntahkan kurma yang sudah dimakannya. Orang-orang mengatakan, ya Abu Bakrin, kenapa Anda lakukan? Anda bisa mati. Maka Abu Bakar mengatakan, sekalipun yang keluar bukan kurma yang sudah kumakan, bahkan ruhku sekalian yang keluar, ini jauh lebih baik dibandingkan Abu Bakar dan keluarganya memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutnya. Lihat. Di zaman dulu ada orang yang pura-pura jadi dukun hanya untuk mencari cuan, mencari uang, keuntungan dunia dengan cara menipu. Persis seperti di zaman sekarang. Banyak dukun-dukun settingan, dukun tipu-tipuan. Apalagi di zaman medsos seperti ini. Ketika ekonomi sudah sulit, tidak percaya dengan harta yang halal, kemudian membuat kaidah yang haram saja susah dicari, apalagi yang halal. Akhirnya menghalalkan segala cara, persis seperti sabda Nabi SAW, sayati alaikum zaman, akan datang zamannya kepada kalian, kata Nabi SAW. Seseorang tidak bisa membedakan lagi mana harta halal, mana harta haram. Sayati alaikum zaman, la yubalil mar'u bima akhadal mal. Manusia tidak peduli bagaimana cara dia mengambil harta orang. Amin halalin aw min haram. Apakah dari perkara yang halal atau yang haram? Ya. Walaupun mereka harus melakukan kesyirikan, walaupun mereka harus menipu, walaupun mereka harus jadi dukun settingan, paranormal settingan, tapi lihat tampaknya akidah manusia menjadi rusak. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai sebuah kaum, maka Anda menjadi kaum tersebut. Kalau Anda berpura-pura menjadi dukun, walaupun settingan, maka Anda adalah bagian daripada dunia perdukunan. Walaupun Anda settingan, seolah-olah Anda betul-betul memiliki kesaktian, memiliki jimat-jimat. Anda membuat konten-konten, seolah-olah Anda kebal bacok, kebal bakar, kebal beling, makan paku, makan beling. Kemudian memiliki tenaga dalam, tidak bisa ditusuk oleh senjata, tidak bisa dipukul kecuali yang mukulnya mental. Kemudian Anda adu kesaktian dan begitu seterusnya. Walaupun ini settingan, kata Nabi, man tasyabbaha biqaumin fa innahu minhum. Barang siapa yang tasyabbuh dengan sebuah kaum dan itu merupakan kekhususan kaum tersebut, maka Anda bagian daripada mereka. Apalagi Anda dukun betulan. Apalagi Anda paranormal betulan yang bekerja sama dengan syaitan dan jin. Makanya Islam sangat melarang keras. Au takahhana au tukuhina lahu. Anda mau jadi dukun settingan atau tidak, sama saja dalam Islam tidak dibolehkan. Atau Anda pun jangan pernah datang kepada mereka. Mereka para pendusta. Bukankah Anda sudah tahu mereka adalah settingan? Kenapa Anda tonton? Kenapa Anda subscribe? Kenapa Anda kemudian terkadang berkomentar dengan komentar-komentar yang menjijikkan, bertakbir, bersolawat, macam-macam. La haula wala quwata illa billah. Harusnya Anda menghujat orang-orang seperti ini. Jangan memujinya. Ya. Karena mereka tidak ada kebaikan sama sekali di dunia ataupun di akhirat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tidak ada bagian di akhirat sedikit pun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takahhana atau pelakunya disebut kahin. Itu identik dengan dukun-dukun para peramal. Orang-orang suka meramal sesuatu. Dan kita tahu bahwa tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu nasib orang kecuali Allah. Tidak ada yang tahu rizki orang kecuali Allah. Tidak ada yang tahu jodoh orang kecuali Allah. Tidak ada tahu hidup mati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan datang ke tukang ramal untuk bertanya soal nasib, untuk bertanya soal rizki, untuk bertanya soal jodoh, untuk bertanya soal hidup dan mati. Semua di tangan Allah, bukan di tangan mereka. Rizki para dukun sendiri, nasib para dukun sendiri, jodoh para dukun sendiri, hidup dan mati para dukun sendiri, itu yang menentukan Allah. Kenapa Anda datang kepada mereka? Mereka sendiri yang menentukan nasibnya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau mereka bisa menentukan nasib menjadi kaya, tidak perlu menjadi dukun. Mendukuni diri sendiri saja. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sudah banyak terbongkar di negara kita ini. Orang-orang yang bisa menggandakan uang ternyata tidak benar, pendusta, ditangkap polisi, masuk ke sel. Ya. Tapi sayang di negara kita ini, kadang-kadang dukun ini tidak tersentuh hukum pidana. Sudah banyak melaporkan dukun pun tidak ditangkap. Alasannya kurang bukti. Seperti orang menyantet, ngirim jin. Macam mana nangkap jin katanya? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah percaya kepada ramalan. Percayalah kepada Allah. Sandarkan diri kita kepada takdir. Apakah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan takdir yang baik kepada kita, alhamdulillah banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah tambah nikmat. Tapi kalau Allah takdirkan kita ini ditimpa musibah, takdir keburukan, boleh jadi sakit yang berkepanjangan, sabar. Boleh jadi Allah sedang mengangkat derajat kita. Boleh jadi Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Boleh jadi kita akan diraihkan sebuah sorga yang tidak bisa didapat dengan sholat, zakat, puasa, hanya bisa diraih dengan kesabaran. Sabar. Ya. Sambil ikhtiar mencari hal-hal yang memang dibolehkan dalam Islam. Hidup kita ini sesaat. Apalah gunanya kalau seandainya kita mati di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus dikekalkan di neraka, na'udzubillah. Kemudian kata Nabi SAW, au sahara au suhiralah, atau melakukan praktek sihir atau datang ke tukang sihir. Ya. Dunia sihir itu lengket dengan dunia jin, mistik, iblis, syaitan. Makanya sihir itu bagian daripada kabair. Dosa dari dosa-dosa besar yang bisa menghantarkan orang keluar dari Islam. Murtad, musyrik. Kenapa? Karena terkadang praktek-praktek sihir itu menghinakan Allah, menghinakan Rasulullah, menghinakan ayat-ayat Al-Quran. Terkadang menulis Al-Quran dengan darah-darah haid, dengan kencing-kencing, dengan najis-najis, untuk istihza bi ayatillah, mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kekurangan ajaran luar biasa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi Anda datang ke tukang sihir untuk meminta supaya suaminya lebih cinta kepada Anda, atau sebaliknya, atau untuk menceraikan suami istri, kemudian Anda berikan harta yang banyak kepada dukun, maka harta yang Anda berikan kepada para tukang-tukang sihir, tukang ramal, bomo, Anda telah melakukan dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Ya, memberikan harta kepada mereka dosa besar. Anda pun sedang ditipu sebenarnya. Saya pernah, waktu saya berada di Singapura, ada seseorang teman di Singapura itu, dia membeli jimat di dukun Batam. Masya Allah. Beli jimat harus nyebrang negara. Ya. Jimat itu kecil, ya, dibungkus kain. Jadi saya tanya, ya, maaf makci, ini berapa harganya? Dia mengatakan, kalau dirupiahkan itu, ini mau 100 juta lebih. La haula wala quwata illa billah. Kertas yang dibungkus kain harganya 100 juta lebih. Itu bisa beli rumah tuh. Bisa beli mobil yang bagus itu. Bisa disedekahkan fuqara wal masakin. Berapa fakir miskin bisa makan dengan 100 juta itu. Jadi saya izinkan. Boleh nggak saya buka? Karena kebetulan makci ini sudah bertobat. Dan ingin memusnahkan jimatnya. Saya buka jimat itu. Ya, kain itu saya buka, rupanya isinya kertas. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya tulisan di situ ayat-ayat Al-Quran, cerita tentang Nabi Musa ketika berduel dengan Fir'aun. Ayat-ayat itu yang dicantumkan di situ. Kemudian saya tanya, ini jimat untuk apa fungsinya? Dia mengatakan untuk penglaris berniaga. La haula wala quwata illa billah. Lihat. Anda sedang ditipu dengan dukun. Masa harga kertas dengan kain bisa 100 juta? Mana akalnya? Mereka para penipu.
Betapa banyak para pengusaha tanpa ada bantuan jin dan dukun mereka sukses. Betapa banyak para pejabat yang mereka hanya mengandalkan kejujuran, doa dari Allah Azza wa Jalla, tetap saja mereka dipilih lagi menjadi pejabat. Kenapa harus datang ke dukun? Dalam bahasa mereka itu penasihat spiritual. Mau penasihat spiritual namanya, mau apalah, tetap saja kalau dukun ya tetap dukun. Karena nama itu tidak bisa membatalkan hakikat. Hakikatnya dukun, ya dukun. Mau dibilang penasihat spiritual lah, mau dibilang macam-macam lah bahasanya. Paranormal, padahal mereka tidak normal. Sama saja. Al-asma la tughayyir al-haqa'iq, kata ulama. Yang namanya nama itu tidak bisa merubah hakikat. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis ketika sahabat bertanya, wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan. Ya Rasul, di antara kami ada yang mendatangi tukang-tukang ramal, dukun-dukun, bomo-bomo, tukang-tukang sihir. Apa kata Rasul? Fala ta'tihim. Jangan kau datang kepada mereka. Kenapa demikian? Konsekuensinya dua. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, man ata arrafan fasa'ala an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke tukang ramal, hanya bertanya, belum membenarkan, solat Anda 40 hari ditolak. Semua solat yang sudah Anda lakukan, solat duhanya, tahiyatul masjidnya, qobliyahnya, witirnya, malamnya, solat wajibnya, ditolak 40 hari. Lalu apa manfaat Anda solat kalau begitu? Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, man atakahinan aw arrafan fasa'ala an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Barang siapa yang datang ke tukang ramal, ke dukun, ke paranormal, ke tukang sihir, ke tukang tenun, Anda bertanya, Anda benarkan, Anda pula jadi pasiennya, maka Anda telah kufur dengan syariat Rasul SAW, alias Anda telah keluar dari Islam. Anda harus bersyahadat kembali. Dan jangan coba-coba. Oh, saya ini coba-coba saja Ustaz, mendatangi mereka, ingin mengetes mereka. Ya, kalau Anda punya tauhid, punya iman, punya akidah yang kokoh, tidak ada masalah. Menguji dan membongkar aib mereka. Dan itu jihad. Tapi kalau seandainya Anda kurang iman, Anda kurang akidah, kurang pengetahuan Islam, tidak perlu. Tidak perlu datang, menguji, coba-coba, menonton, melihat. Nanti setan akan masuk ke dada Anda, kemudian Anda akan dihiasi seolah-olah awalnya Anda tidak percaya, tapi sedikit demi sedikit tahu-tahu percaya. Oh, betul juga. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara nasihat saya. Jangan percaya kepada mereka dan jangan pernah datang kepada mereka. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Falyatafadhal mashkura. Nah, Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz untuk ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Sahabat pendengar dimanapun Anda semua berada, insya Allah kita akan menuju bagian tanya jawab pada pagi hari ini. Sahabat pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan berkenaan dengan apa oleh Ustaz dapat mengirimkan pertanyaan dalam nomor reversi yaitu nomor 0811 7006106. Pertanyaan boleh dalam bentuk pesan singkat ataupun pesan WhatsApp. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari sahabat pendengar dari orang tua kita ya di Singapura, dari Bapak Abdillah ya, dari Bapak Abdillah Angmokyo di Singapura. Pertanyaan Bapak Abdillah Angmokyo di Singapura ini Ustaz. Ustaz, saya Abdillah Angmokyo di Singapura. Saya ingin bertanya bahwa saya punya pusaka atau barang warisan yaitu semacam pisau kris dan sejenisnya. Yang nak saya tanya ini, apakah boleh saya simpan, saya jaga, dan saya kasih wewangian di kris saya ini? Iya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertanyaannya,
Bapak ini punya pusaka semacam keris atau mungkin semacamnya. Bolehkah dirawat, dikasih wewangian dan begitu seterusnya? Ya, alhamdulillah. Saran saya, sebaiknya tidak perlu Anda rawat sedemikian rupa. Bagus badan Anda saja yang dikasih wangian. Tidak perlu kerisnya. Jangan pula keris lebih harum dibandingkan badan Anda. Rawat aja badan Anda, kasih wewangian. Kalau toh ingin koleksi hanya sekedar ya semacam koleksi saja, mungkin disamakan dengan pisau dapur, keris itu. Tidak ada masalah. Ya, pemain seorang suka dengan golok tertentu karena bentuknya atau ketajamannya atau ukirannya, suka dia. Akhirnya dipajang di rumahnya. Tidak ada masalah. Ya, untuk kita nikmati. Maka semacam keris-keris dan yang lainnya nggak ada masalah karena hukum asalnya mubah-mubah saja. Keris itu terbuat dari besi atau dari baja, sama dengan pisau-pisau yang lainnya. Yang jadi masalah adalah kalau seandainya ada ketergantungan hati Anda ke keris itu yang jadi masalah. Ada kepercayaan tertentu hati Anda kepada keris itu. Kalau ini keris pusaka, berarti ada penunggunya, ada pengaruhnya, ada magicnya dan begitu seterusnya. Khurafat, tidak ada. Ya, saya contohkan sebuah hadis. Ketika perang Hunain, para sahabat Nabi SAW ingin perang. Masalahnya di perang Hunain itu memang pasukan lebih banyak dibandingkan pasukan musuh. Tetapi kebanyakan pasukan yang ikut terlibat dalam perang Hunain ini adalah pasukan-pasukan yang hudatsa'u ahdi bi Islam. Baru-baru masuk Islam, sehingga belum kokoh akidahnya. Dalam perjalanan ke Hunain, sahabat ini melihat ada pohon bidara. Pohon bidara itu adalah pohon yang biasa digunakan orang-orang jahiliyah untuk tabarruk, meletakkan senjata sebelum perang. Jadi mereka sebelum perang datang ke pohon itu, karena pohon itu adalah pohon keramat, diyakini banyak berkahnya, maka satu malam digantungkan pedang panah dan busur mereka, kemudian besoknya diambil dan mereka yakin bahwa pedang, panah, tombak, busur sudah ada berkahnya disalurkan dari pohon itu ke senjata. Maka mereka tiba-tiba berhenti di pohon itu. Rasul pun berhenti, kata para sahabat, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lakum dhatu anwat." Rasul, bisa enggak jadikan untuk kami semacam pohon itu yang kami dulu di zaman jahiliyah suka meletakkan senjata-senjata di situ sebelum perang, dan kita yakini senjata itu pasti akan ampuh dalam peperangan. Maka Rasul murka dan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kultum kama qalat Banu Israel li Musa. Ucapan kalian persis seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Ya Musa, jadikan Tuhan seperti mereka. Maksudnya, orang-orang yang menyembah patung-patung anak sapi itu. Baru saja diseberangkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan mata mereka melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan, tiba-tiba lewat di sebuah desa penyembah patung anak sapi. Ketergantungan hati Bani Israel kepada patung anak sapi masih tersisa dalam hatinya. Ketika mendengar ada orang para penyembah patung anak sapi, mereka mengatakan, "Ya Musa, ij'al lana ilahan." Musa, jadikanlah Tuhan seperti mereka. Ya. Maka Rasul mengatakan, "Innakum qaumun tajhalun." Apa kalian kaum yang jahil, sudah diberikan hidayah, mau sesat. Sudah diberikan tauhid, mau sesat pula di petunjuk tauhid. Jadi kalau seandainya keris dan yang semacamnya diyakini memiliki kekuatan gaib dan lain sebagainya, ketahuilah, keris hanyalah keris. Pisau hanyalah pisau, golok hanyalah golok, tombak hanyalah tombak, busur hanyalah busur. Perkaranya mubah. Ya, bisa diisi, bisa tidak. Ya. Tetapi mengisi benda-benda tidak mungkin kecuali dilakukan oleh dunia perdukunan. Atau mungkin syaitan memberikan was-was kepada Anda. Ya. Kalau memang hati Anda tidak bisa untuk membersihkan dari perkara-perkara benda-benda tersebut,
maka sebaiknya dibuang saja, kasihkan. Atau untuk apa gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar koleksi, saya nggak percaya, nggak yakin, saya kan hanya untuk hiasan saja, ya nggak ada masalah. Ya, taruh di meja untuk hiasan saja kan. Wallahu a'lam. Insyaallah, nah Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya yang sangat lengkap sekali. Untuk menjawab pertanyaan dari orang tua kita ya, Bapak Abdillah Angmokyo di Singapura, insya Allah jadi ilmu bermanfaat. Mungkin satu soalan terakhir Ustadz, ini ada soalan dari Bapak Ramadan di Kalimantan Tengah. Ustadz, bagaimana hukumnya apabila seseorang memakaikan hiasan semisal gelang kepada anak agar tidak terkena mudarat ataupun bahaya? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sering saya ulang-ulang bahwa dalam dunia pengobatan itu ada 3 jenis. Ada yang memang sudah dinaskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah bahwa itu obat dan itu pengobatan, seperti madu, habatus sauda, minyak zaitun, air zam-zam, ruqyah, bekam, dan yang sejenisnya yang sudah memang berdasarkan Quran Sunnah itu adalah obat dan pengobatan. Ataupun tidak ternaskan dari Al-Quran dan Sunnah bahwa itu obat ataupun pengobatan, tetapi berdasarkan penelitian secara ilmiah dilakukan oleh dunia farmasi, kedokteran, atau memang dunia herbal. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang dunia kalian. Sehingga obat-obatan yang memang secara ilmiah sudah diteliti dan sudah dipraktekkan, walaupun tidak 100% memang mengobati, tidak ada masalah selama zatnya tidak haram. Zat haram pun tidak masalah kalau dalam kondisi darurat, ya. Tetapi kalau seandainya tidak ada hubung kait, baik berdasarkan nas Quran atau hadis itu obat atau pengobatan, tidak pula dalam penelitian farmasi, kedokteran ataupun dunia herbal, tiba-tiba kemudian dijadikan obat untuk membuang penyakit, ini namanya menjadikan sebab yang bukan sebab, jatuh kepada 2 hukum. Bisa syirkul akbar, bisa syirkul asghar. Kalau Anda yakin memakaikan gelang itu kepada anak Anda, bahwa dengan gelang itulah penyakit anak Anda hilang, kemudian yakin betul gelang itu yang menghilangkan penyakit, Anda keluar dari Islam. Syirik besar. Tapi kalau Anda masih meyakinikan Allah yang memberikan kesembuhan kepada anak saya, cuman perantara gelang inilah supaya sakitnya tidak kambuh, maka ini tetap jatuh pada syirik kecil karena menjadikan sebab yang bukan sebab. Anda menjadikan sebab pengobatan dengan obat yang bukan sebab itu mengobati. Kalau memang gelang yang dipakaikan kepada anak Anda itu memang berdasarkan penelitian, karena ada gelang-gelang tertentu yang memang mengandung unsur-unsur untuk melancarkan darah, untuk melemaskan otot-otot dan yang lainnya. Kemudian diteliti memang bisa mengobati, tidak ada masalah. Tapi kalau gelang ini hanya gelang saja, hanya benang saja, dari akar, dari ini, dari itu, dan tidak ada pengaruhnya, tidak diteliti, kemudian Anda yakin itu bisa menyembuhkan, inilah yang dilarang. Walaupun Anda yakin Allah yang menyembuhkan, tetap Anda syirik kecil, karena Anda menjadikan sebab yang bukan sebab. Di zaman Rasul, dari Imran bin Husain, Nabi SAW melihat ada orang laki-laki memakai gelang dari sufur, dari kuningan. Kata Nabi, ini apa ini? Maka orang mengatakan, ini gelang wahai Rasul dari kuningan. Untuk apa, kata Rasulullah? Orang ini mengatakan, minal wahina, untuk mengobati penyakit lemahku. Kata Rasul, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wa'nan. Buang, karena gelang itu tidak menambah kecuali kelemahan. Wa immitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau gelang itu masih terkait di tanganmu, kemudian kau mati, kau tidak akan beruntung selamanya di dunia ataupun di akhirat. Lihat bagaimana Nabi SAW disuruh membuang gelang pada orang karena diyakini menyembuhkan, karena itu bukan penyembuh. Maka carilah obat-obatan yang sudah jelas berdasarkan nas Quran dan Sunnah, atau sudah jelas lewat penelitian dunia farmasi, kedokteran ataupun herbal, yang sudah jelas-jelas, ya. Jangan pula yang tidak jelas, yang ada unsur mistiknya. Itu sama saja masukkan setan ke badan anak Anda, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya, juga untuk jawaban untuk pertanyaan terakhir tadi ya dari Bapak Ramadan.